Bismillahirrahmanirrahim. Halo masyarakat dunia dan Indonesia. Kembali lagi bersama aku Bayu Baik. Di channel Bayu Baik ini aku ingin cerita. Jadi aku mau ceritain ke kalian tentang seputar kesehatan herbal, seputar relevansi apa yang terjadi di dunia, pemikiran, politik, movement, serta seputar bagaimana cara kita membangun finansial, kekayaan, serta bisnis. Ya ini mudah-mudahan Anda suka dan ini bagian dari perjalanan hidupku. Ya aku ingin berbagilah kepada Anda sekalian karena tugasku juga sebagai orang Indonesia kepengen menularkan kebaikan. Karena bagaimana visi hidupku ya, bagaimana bisa bernilai ya, bermanfaat ya, bermakna, berpahala. Nah, teman-teman di kesempatan ini ya, tapi sebelum kita lanjut lagi, tolong dong subscribe dulu biar kita bisa sebarkan kebaikan. Oke, terima kasih kalau udah subscribe. Jadi aku pengen cerita ke Anda sekalian tentang perjalanan aku Bayu Baik dalam membangun Aspo ya, bisnis herbal. Jadi Aspo salah satu bisnis herbal yang aku lahirkan. Kenapa? Karena awalnya adalah satu hal ya. Dulu aku adalah orang yang suka sakit-sakitan. Jadi suka selalu sakit tipes ya. Hampir setiap tahun pasti sakit tipes. Dan ketika sakit tipes tuh sampai hafal karena saking hampir setiap tahun itu sakit gitu. Itu diawali dengan demam atau panas yang tinggi ya, badannya panas, demam tinggi dan sembelit gitu. Jadi kenapa kalau mau tipes kok selalu demam, selalu sembelit itu? Ini menjadi pertanyaanku ya, critical thinking lah waktu itu. Maka waktu SMP aku ikut karya ilmiah remaja ya, suka dengan biologi dan kebetulan di situ kita mempelajari tentang tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan karena aku tinggal di desa, jadi ibuku, nenekku selalu ngomong kalau masuk angin pakai jahe gitu. Jadi di samping rumah itu kayak ada apotek hidup gitu, nanam jahe, nanam kunyit, nanam serai gitu. Nah, jadi kalau mau bikin wedang jahe itu dadaknya nyabu jahe gitu. Itu kalau di desa gitu. Kemudian serai juga kalau mau bumbu dapur tinggal ngambil, kunyit, kencur tinggal ngambil gitu. Bahkan ketika ada tetangga yang panas itu pun ambil daun dadap untuk dikompres di kepala. Jadi memang herbal itu sudah melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di desa. Di samping itu juga ya, jadi herbal itu yang bikin aku penasaran adalah kalau nenekku selalu ngomong bahwa kalau masak itu ya sayur asem misalnya 7 rupa 7 warna gitu. Makanya di video Bayu Baik ini ada ya 7 rupa 7 warna, saya pernah cerita di situ. Ternyata ketika aku tanya kenapa nek harus 7 rupa, ya nggak tahu pokoknya pamali gitu, orang ilok gitu bahasanya gitu kalau orang desa. Dan setelah aku pelajari di ilmu biologi segala macam, ternyata tanaman-tanaman yang berbeda ya, 7 rupa 7 warna misalnya, ketika dijadikan satu dia punya efek sinergis itu. Dari situlah kemudian aku belajar sampai kemudian tahun 2002 itu belajar herbal, belajar ini sampai ketemu dengan Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Ini salah satu guruku ya, Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Nanti teman-teman bisa searching, bisa lihat. Nah, akhirnya kemudian punya passion di herbal. Jadi herbal ternyata menjadi kekuatan yang luar biasa di negeri ini dan digunakan turun-temurun untuk alternatif, untuk menjaga kesehatan, untuk pola hidup sehat. Itulah yang kemudian akhirnya melatar belakangnya aku mendirikan bisnis herbal Aspo. Jadi karena saya percaya bahwa herbal ini bisa menjadi alternatif, lebih alami, lebih baik dikonsumsi dalam jangka yang panjang, tidak punya efek samping, efek depan, efek belakang, maka disitulah kemudian Al Aspo menemukan relevansinya. Ya, jadi menemukan relevansinya sampai hari ini kita masih berdiri itu. Jadi ini perjuangannya tidak mudah. Kemudian kami juga berkembang akhirnya mengurusi kopi karena memang di sekitar kita juga banyak sekali kopi yang kita pengen masyarakat Indonesia ngopinya enak, kopi yang berkualitas, bukan kopi sasetan yang bikin sakit lambung, tapi kopi yang sehat ya. Nah, itu kita melahirkan brand Aspologi. Termasuk juga kita ada teh artisan, jadi teh artisan yang kita ya ini teh buatan kita, Aspo sendiri teh hitam. Ini kita teh jadi teh artisan dan jauh lebih enak dibandingkan teh yang kemudian di pasaran banyak perasanya, esensnya. Sejenak menikmati teh seperti dunia sedang berhenti kan itu. Nah, itu yang kita kerjakan. Termasuk ketika musim durian pun kita Aspo ngurusin durian. Jadi banyak durian-durian dari lokal, ya dari Banjarnegara, dari Banyumas itu daerah tempat saya, dari Purbalingga segala macam. Itu yang kita kemudian bikinkan store-nya di Jogja ya, di store Aspologi itu. Jadi kita ada kopi, durian, ada herbal macam-macam. Tetapi teman-teman nggak usah bingung bahwa aku terus terang fokus utamanya adalah membangun bisnis herbal Aspo. Jadi kalau kalian tahu produk Aspo yaitu Aspo Teh Detok, Natural Deodoran, Aspo Kopasanda, Kunyitin, ya salah satunya yang paling bestseller adalah Aspo Teh Detok ini
Ini membantu untuk mengatasi masalah perut. Itu sangat luar biasa. Yang ingin aku ceritakan adalah bahwa di dalam kita membangun bisnis itu tidak mudah. Jadi perjuangan ya. Jadi salah satu yang harus kita jagain adalah arus kasnya. Jadi aku pernah sharing juga ya. Jadi nyawa seorang pebisnis itu adalah jadi arus kas. Jadi arus kas, bagaimana kita mengontrol inventory, mengontrol penjualan, memanajemen tim. Nah, itu juga bagian yang tidak mudah. Jadi bisnis itu ketika kita jalani adalah tentang bagaimana mengoperasinya, how to operate itu. Yang kedua adalah bagaimana how to fund, bagaimana kita membiayainya. Itu. Yang ketiga adalah bagaimana how to sell, bagaimana kita menjual itu. Itu berbicara bisnis karena dagang dan bisnis itu berbeda. Nah, jadi kalau teman-teman yang hari ini masih dagang, mulailah terus belajar untuk bertransformasi menjadi bisnis. Bisnis itu punya sistem, punya organisasi. Jadi memang dengan dibentuknya organisasi ya, misalnya organisasi bisnis perusahaan dalam bentuk misalnya legalnya PT atau apapun, itu organisasi dibentuk dalam rangka untuk efektif dan efisien. Gitu. Jadi dan untuk efektif dan efisien luar biasa perjuangan berdarah-darah. Jadi ini yang aku lakukan dan saat ini kan masih terus belajar ya, jadi terus berdarah-darah itu. Tapi seru sebetulnya karena apa? Karena kita pengen kemudian memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Gitu. Jadi kita pengen melahirkan produk-produk herbal tadi bisa punya kemanfaatan sekaligus membangun kekuatan ekonomi. Kita keluar dari jerat-jerat kemiskinan, jerat-jerat kesulitan itu dengan kita membantu banyak orang dan kita membangun bisnis. Jadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Sehingga ini menjadi visi ya, bagaimana hidup itu bermakna, berpahala, bernilai, bermanfaat. Nah, dari bagian itu juga aku Bayu Baik itu memberikan visi pada perusahaanku Asbo ini ya, PT Asbo Pulang Sejahtera itu adalah bagaimana empowering ummah, membangun kekuatan umat dan elevating in the world. Jadi menyebarkan kebaikan di seluruh penjuru dunia. Jadi gitu. Nah, ini visi ini tentu tidak mudah kalau udah punya visi, misi, maka kelopak mata kita jangan lebih besar daripada visi dan misi kita. Kalau lebih besar ya tidur terus. Nah, disitulah tiap hari eksekusi, tiap hari ketemu masalah itu numpuk-numpuk tiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu, bahkan kita kerja 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Dan kita bekerja, belajar, memutuskan suatu. Jadi memang kalau kita amati, yang paling penting dari perjalanan ini adalah membangun karakter, membangun kepribadian. Ini aku ceritakan ke teman-teman, bagi teman-teman pebisnis ataupun siapapun yang pengen membangun bisnis, yang perlu dibangun adalah kepribadian, karakter. Karena karakter itulah kemudian yang disebut dengan mental. Ya. Makanya banyak orang-orang menyebutnya mental kaya. Mental kaya itu mental yang tidak gampang ngeluh, tahan banting, mau berjualan, mau berdarah-darah, mau merintis ya. Kan gitu. Jadi hidup itu up and down gitu. Jadi kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, itu diperlukan namanya kepribadian, karakter kita. Nah, karakter itu dibangun melalui pola pikir ya. Jadi makanya kita harus mengubah hidup. Nah, yang disebut dengan mengubah hidup itu adalah mengubah pola pikir. Nah, ini yang aku lakukan terus-menerus. Jadi belajar terus-menerus, bekerja terus-menerus gitu. Jadi membangun ya dari setiap keluh keringat yang keluar, dari setiap pemasukan, pengeluaran, pendapatan, memanage tim, memimpin, belajar berkomunikasi, belajar menjual, belajar membangun sistem ya. Jadi setiap pembisnis harus punya format. Anda harus terbiasa dengan format ya. Makanya ini saya sharing ya. Format itu isinya adalah ada struktur, ya, ada sistem, ada SDM. Itu yang dibangun. Memang tidak mudah. Ya, dan kadang-kala ya kita udah naik jatuh lagi, naik lagi jatuh lagi. Maka yang diperlukan adalah karakter, ya, sikap mental kita. Mental itu adalah pola pikir. Jadi pola pikir yang tahan banting, pola pikir yang tangguh. Jangan mudah menyerah. Jadi semua masalah, insya Allah ini bagian pelajaran yang semuanya sebenarnya ada solusinya. Ya. Jadi kalau kita gagal, ya saya juga banyak sekali kegagalan ya teman-teman sekalian. Jadi kalau menurut saya gagal itu karena dua hal, kurangnya ilmu sama kurangnya pengalaman. Nah, terutama ilmu-ilmu tentang akuntansi ya. Jadi di awal-awal bisnis, bahasa bisnis itu bahasa akuntansi. Ya, jadi bagaimana inventory barang, bagaimana manajemen operasional, bagaimana pendapatan, bagaimana pengeluaran itu. Kan gitu. Nah, inilah proses perjalanan. Jadi teman-teman yang dengerin cerita ini, kalau Anda mau keluar dari kemiskinan, keluar dari keterpurukan, mengubah hidup segala macam, kuncinya belajar sebenarnya. Karena belajar itu membangun pola pikir, membangun pemahaman, membangun mindset, yang itu akan membangun perilaku kita, sikap kita. Lah, dengan sikap seperti apa kita akan hidup, itulah karakter, mentalitas kita. Jadi kalau Anda mau jadi orang kaya, jadi orang sukses, jadi orang berhasil, yang dibangun adalah mentalnya dulu.
Jadi mentalnya dulu, jadi mentalnya yang tahan banting, mentalnya yang jangan pernah menyerah gitu. Nah, di ini aku sambil cerita aja ya. Jadi ini perjalanan membangun Aspo. Jadi Aspo melahirkan produk-produk seperti Rose Water, Kunyitin, ada kopi Aspologi. Yang terbaru ini ada kopi kuda. Ya ini mungkin nanti ditampilkan di sini ya. Ada kopi kuda, ada teh artisan, teh putih, teh hitam, dan ada teh kopasando untuk lambung, ada teh detok, ya. Dan juga teman-teman yang membutuhkan herbal khusus ya, kita ada herbal custom yaitu herbal racikan khusus. Jadi karena expertise saya di herbal, saya punya skill kemampuan lebih dalam ya, passionnya di herbal, maka teman-teman bisa berkonsultasi gratis untuk masalah promil ya. Jadi aku sendiri dengan istri dulu ketika menikah 5 tahun belum dikaruniai anak, dan dari situ nanti akan aku ceritain lah cerita perjalanan promil aku dan istri itu ya, mungkin nanti satu video khusus. Tapi herbal racikan ini yang kita racik juga ada untuk masalah promil ya, itu untuk masalah garis 2 hamil gitu, dan juga masalah kista, masalah miom. Jadi kalau Anda punya itu, konsultasikan ke aku Bayu Baik sebagai herbalis di Aspo. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda, dan apa yang kita lakukan ini adalah bagian daripada ceritaku yang tidak mudah membangun bisnis herbal. Ya kenapa? Karena kita salah satu bersaingnya adalah dengan obat-obatan kimia sintetis. Tapi herbal ini sebenarnya sebagai alternatif. Jadi sebenarnya baik obat kimia atau obat herbal sama-sama untuk menyembuhkan. Jadi kita sinergikan aja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Aspo ini bisa menjadikan kebaikan buat Anda. Apa yang coba aku usahakan, keluh kesah, keringat, ya, pikiran, jerih payah itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan di video ini yang aku ceritain bisa menginspirasi banyak orang. Kalau Anda anak muda, Anda mau berusaha, kuncinya belajar dulu. Belajar sampai kamu benar-benar ngerti. Nah di situ ya, jadi gitu. Nah jadi ini penting untuk tahan banting, pantang menyerah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa ya like, minta bantuannya di like ya, tolonglah di like, di subscribe channel Bayu Baik ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa mendapatkan kebaikan. Anda mau sharing apa, komen di bawah ya, biar nanti kita pembahasan. Tapi kalau pembahasan aku adalah terkait kesehatan, herbal, pemikiran, movement, atau yang kekinian, juga tentang arus kas, finansial, dan juga masalah-masalah bisnis. Insya Allah nanti akan aku ceritakan biar bangsa ini bangkit, biar anak-anak ini kemudian berjaya. Jangan kabur aja dulu, tapi kita urusi apa yang ada di negeri ini biar kita menjadi negara yang hebat. Barakallahu fikum.